Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas statistika ini. Yang terhormat Ibu Siba sebagai dosen dari mata kuliah statistika dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri Amelia. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi regresi linear berganda. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Yuni Putri Amelia. Yang kedua ada Tiara Alpina Julianti. Yang ketiga ada Rindi Apriadianti. Yang keempat ada Arifa Fitra Ramadan. Yang terakhir ada Ahmad Rizal Abdullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan Excel. Untuk materi regresi linear berganda ini, kami dari kelompok 4 mengambil judul pengaruh harga cabai dan kualitas cabai terhadap minat beli konsumen di Pasar Karawang pada bulan Oktober-November tahun 2022. Untuk X1-nya adalah harga cabai, untuk X2-nya kualitas cabai, untuk Y-nya adalah minat beli konsumen atau jumlah konsumen. Untuk tempatnya di Pasar Karawang dan waktunya pada bulan Oktober sampai November tahun 2022. Di sini juga kami sudah menghitung jumlah X1, jumlah X2, jumlah Y, jumlah X1 dikali Y, jumlah X2 dikali Y, jumlah X1 kuadrat, jumlah X2 kuadrat, jumlah Y kuadrat, dan jumlah X1 dikali X2. Berbeda dengan materi regresi linear sederhana, di regresi linear berganda ini kita menghitung dua hubungan. Yang pertama ada hubungan parsial dan yang kedua ada hubungan simultan. Untuk yang pertama ini kita akan menghitung hubungan simultan. Hubungan simultan itu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Baik, di sini yang pertama ada persamaan regresi dari hubungan simultan. Rumusnya ada A, B, C, D, E, F. Yang pertama ada A adalah jumlah data dikali jumlah X1 dikali Y dikurang jumlah X1 dikali jumlah Y. Setelah dihitung melalui Excel, kami menemukan hasil yaitu A sama dengan minus 3847. Untuk B adalah jumlah data dikali jumlah X2 kuadrat dikurang jumlah X2 yang dikuadratkan dan menghasilkan 5004. Yang C adalah jumlah data dikali jumlah X1 dikali X2 dikurang jumlah X1 dikali jumlah X2 menghasilkan 5176. Untuk D adalah jumlah data dikali jumlah X2 dikali Y dikurang jumlah X2 dikali jumlah Y yang menghasilkan minus 3798. Untuk Y adalah jumlah data dikali jumlah X1 kuadrat dikurang U dikali X2 dikurang jumlah X1 dikali jumlah X2 menghasilkan 5176. Untuk D adalah jumlah data dikali jumlah X2 dikali Y dikurang jumlah X2 dikali jumlah Y yang menghasilkan minus 3798. Untuk Y adalah jumlah data dikali jumlah X1 kuadrat dikurang jumlah X1 yang dikuadratkan menghasilkan E sama dengan 5389. Yang terakhir adalah perhitungan dari F. Rumusnya adalah E dikali B dikurang C kuadrat. E dikali B merupakan hasil yang tadi sudah dihitung, berarti 5389 dikurang 5004 dikurang C kuadrat. C adalah 5176 dan dikuadratkan
Setelah dihitung menghasilkan 175.580. Dan perhitungan yang kedua adalah mencari B1, B2, dan A. Untuk B1, rumusnya adalah A dikali B dikurang C dikali D dibagi F. Setelah dihitung menghasilkan 2,324. Untuk B, rumusnya adalah D dikali E dikurang A dikali C dibagi F, menghasilkan minus 3,163. Dan yang terakhir adalah A, rumusnya adalah jumlah Y dikurang B1 dikali jumlah X1 dikurang B2 dikali jumlah X2 dibagi jumlah data atau N, yang menghasilkan 49,437. Setelah dihitung semua, tinggal dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, yang menghasilkan Y sama dengan 49,437 plus 2,324 X1 di minus 3,163 X2. Setelah persamaan regresi sudah selesai, di sini kita lanjut untuk menghitung koefisien determinasi. Rumusnya adalah R square di jumlah data dikali A dikali jumlah Y ditambah B1 dikali jumlah Y dikali X1 ditambah B2 dikali jumlah Y dikali X2 dikurang jumlah Y yang dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah data dikali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y yang dikuadratkan. Setelah angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus, lalu menghasilkan 0,954, yang berarti jika dipersenkan adalah 95,4%. Jadi kesimpulannya adalah harga cabai dan kualitas cabai mempengaruhi minat beli konsumen sebesar 95,4%. Sisanya adalah 4,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kami teliti. Setelah menghitung koefisien determinasi, dilanjut kita menghitung koefisien korelasi. Koefisien korelasi memiliki syarat yaitu 0 sampai 1. Untuk rumusnya adalah R sama dengan akar dari R square. Tadi kan kita sudah menghitung R square yang menghasilkan 0,954, dan setelah kita akarkan menghasilkan 0,977. Jadi setelah R square diakarkan menghasilkan 0,977, yang berarti korelasi terhadap harga cabai dan kualitas cabai terhadap minat beli konsumen berkorelasi positif kuat. Artinya, jika harga cabai dan kualitas naik, maka peminat pun naik. Setelah menghitung hubungan simultan, kita lanjut untuk menghitung hubungan parsial. Untuk hubungan parsial ini adalah pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X1 terhadap X2. Untuk di hubungan parsial ini, kita tidak menghitung persamaan dan koefisien determinasi dikarenakan hasilnya akan sama dengan hubungan simultan. Jadi di hubungan parsial ini kita hanya menghitung koefisien korelasinya. Untuk rumus yang pertama adalah pengaruh X1 terhadap Y, yaitu jumlah data dikali jumlah Y X1 dikurang jumlah Y dikali jumlah X1, lalu dibagi akar dari jumlah data dikali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y yang dikuadratkan, lalu dikali dengan jumlah data dikali jumlah X1 kuadrat dikurang jumlah X1 yang dikuadratkan. Lalu dari perhitungan di atas menghasilkan 0,923, yang berarti hubungan X1 terhadap Y atau hubungan harga terhadap minat beli konsumen ialah
0,923 menjadi negatif karena bisa dilihat dari tabel B. Negatif dikarenakan di datanya adalah jika X1 turun maka Y naik dan menghasilkan korelasi negatif kuat. Untuk rumus yang kedua adalah pengaruh X2 terhadap Y. Untuk rumusnya adalah jumlah data dikali jumlah YX2 dikurang jumlah Y dikali jumlah X2 dibagi akar dari jumlah data dikali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y yang dikuadratkan dikali jumlah data dikali jumlah X2 kuadrat dikurang jumlah X2 yang dikuadratkan. Jadi hasil perhitungan di atas adalah 0,946 yang berarti hubungan X2 terhadap Y atau hubungan kualitas terhadap minat beli konsumen ialah minus 0,946. Negatif dikarenakan di datanya adalah jika X2 turun maka Y naik dan dari data tersebut menghasilkan korelasi negatif kuat. Mengapa jadi negatif kembali? Karena bisa dilihat dari tabel B ya. Jika tabel B tersebut negatif maka hasil dari koefisien korelasi tersebut harus negatif. Lalu untuk perhitungan yang terakhir ialah pengaruh X1 terhadap X2. Rumusnya ialah jumlah data dikali jumlah X1 dikali X2 dikurang jumlah X1 dikali jumlah X2 dibagi akar dari jumlah data dikali jumlah X1 kuadrat dikurang jumlah X1 yang dikuadratkan dikali jumlah data dikali X2 kuadrat dikurang jumlah X2 yang dikuadratkan. Jadi hasil dari perhitungan di atas adalah 0,966 yang berarti hubungan X1 terhadap X2 atau hubungan antara harga dan kualitas ialah positif. Mengapa positif? Dikarenakan di datanya jika X1 naik maka X2 pun ikut naik. Dari perhitungan ini mendapatkan korelasi positif kuat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil uji SPSS dari 10 data di atas. Yang pertama itu ada uji asumsi normalitas. Uji asumsi normalitas ini memiliki dua kriteria, yaitu dikatakan normal dan tidak normal. Dikatakan normal apabila p-value-nya melebihi dari 0,05 dan tidak normal apabila p-value-nya kurang dari 0,05. Dari tabel di atas setelah diuji normalitasnya mendapatkan hasil p-value-nya adalah 0,987 yang berarti normal karena p-value-nya lebih dari 0,05. Selanjutnya itu ada uji asumsi linearitas. Uji asumsi linearitas ini memiliki dua kriteria, yaitu linear dan tidak linear. Dikatakan linear apabila p-value-nya melebihi dari 0,05 dan tidak linear apabila p-value-nya kurang dari 0,05. Setelah diuji ANOVA dari 10 data di atas mendapatkan hasil 0,021 yang berarti linear karena p-value-nya melebihi dari 0,05. Jadi nilai ini itu sudah terpenuhi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rindi. Hubungan simultan persamaan regresi. Diketahui nilai sig untuk pengaruh harga terhadap banyaknya konsumen adalah sebesar 0,020 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 2,986 T tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh harga terhadap banyaknya konsumen. Diketahui nilai sig untuk pengaruh kualitas terhadap banyaknya konsumen adalah sebesar 0,006 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung min 3,915 T tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh kualitas terhadap banyaknya konsumen. Lalu berarti jika sudah ada hasil perbandingan T tabel, hipotesisnya ada perubahan antara berpengaruh atau tidak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear
berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2, yaitu Y sama dengan 49,437 ditambah 2,324X1 dikurang 3163X2. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi adalah, jadi harga cabai dan kualitas cabai mempengaruhi minat beli terhadap konsumen hanya sebesar 95,40% dan sisanya ialah 4,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teliti. Untuk selanjutnya, koefisien korelasi adalah, jadi setelah R kuadrat atau 0,954 diakarkan menghasilkan 0,977 yang berarti korelasi terhadap harga cabai dan kualitas cabai terhadap minat beli berkorel positif kuat. Artinya, jika harga cabai dan kualitas naik, maka permintaan pun naik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arifa. Di sini kita akan mencari nilai dari X1 terhadap Y. Di sini juga sudah terlihat di tabel model Sumeri. Korelasinya R yaitu min 0,923 dinyatakan negatif, karena nilai B-nya juga dinyatakan negatif. Oleh karena itu, kesimpulannya, jadi hasil dari perhitungan di atas adalah min 0,923 yang berarti hubungan harga terhadap minat beli konsumen ialah min 0,923 negatif dikarenakan disamakan dengan nilai B, dan juga di datanya adalah jika X1 turun maka Y naik dan menghasilkan kolerasi negatif yang kuat. Selanjutnya, di sini kita akan mencari nilai dari X2 terhadap Y. Di sini juga sudah terlihat di tabel model Sumeri. Kolerasinya R yaitu min 0,46 dinyatakan negatif, karena nilai B-nya juga dinyatakan negatif. Oleh karena itu, kesimpulannya, jadi hasil dari perhitungan di atas adalah min 0,946 yang berarti hubungan harga terhadap minat beli konsumen ialah min 0,946 negatif dikarenakan disamakan dengan nilai B, dan juga di datanya adalah jika X1 turun maka Y naik dan menghasilkan kolerasi negatif yang kuat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.